Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, Keluarga bahagia menuju surga. terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih berkumpul kembali di kegiatan hari ini ya. Jadi insya Allah hari ini berjumpa lagi dengan tim Harmony Care bersama Ustadz Mulyanto di sini. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Semoga teman-teman semuanya, ayah bunda semuanya dalam keadaan sehat, semakin harmoni, semakin sakinah mawaddah warahmah. Kesempatan sore hari ini ada tamu kita adalah Bapak Sabto dari Cilacap, kemudian Ibu Suci Hasanah dari Purwokerto. Betul sekali. Setelah hampir 1 pekan mungkin ya kita tidak bertemu, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang rumah tangga yang sering permasalahan seputar rumah tangga yang sering dialami, terutama rumah tangga pada saat 5 tahun pertama ya Ustadz ya, karena Ada kebugaran itu mungkin ya. Ya, karena kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita bahwa 5 tahun pertama itu biasanya akan mengalami riak-riak atau permasalahan-permasalahan yang muncul. Kira-kira betul nggak itu Ustadz? Permasalahan itu memang akan ada gitu. Iya, memang ini sampai ada yang meriset ya, ada yang meliti yang goncangan-goncangan itu kadang di 5 tahun pertama. Kalau ini bisa terlampaui nanti 5 tahun kedua, tadi umur 10 tahun itu ada goncangan. Sebenarnya riset ini memang riset. Nah, apakah riset ini bisa jadikan patokan bahwa semua akan begitu gitu? Apakah harusnya diantisipasi? Artinya apakah setiap satu rumah tangga dalam 5 tahun itu ada cobaan, ada gitu seperti itu ya? Memudarnya cinta misalnya gitu ya, antara suami istri, akhirnya lama-lama kayak cintanya mulai berkurang nih. Nah, apakah riset itu diterima begitu saja atau harusnya kita antisipasi? Nah, barangkali sahabat harmoni ini yang mungkin jarang diungkap. Bagaimana sih Rasulullah SAW itu merawat harmoni? Jadi, ini contoh bunga ini kalau nggak disiram, ya layu, ya mulai kering gitu ya. Demikian juga cinta itu harus disiram. Mencintai itu adalah aktif. Kadang-kadang yang terjadi, saya mencintai suami saya karena suami saya baik. Ini sebenarnya pasif ya. Saya mencintai istri saya karena istri saya patuh, manut, manis lah, taat gitu. Itu pasif. Karena cinta itu respon dari apa? Dari perbuatan pasangan. Nah, harusnya cinta itu aktif, mencintai itu aktif. Kita yang menciptakan. Bagaimana agar kita itu semakin tumbuh cintanya kepada pasangan. Walaupun pasangan itu tidak berbuat baik misalnya. Walaupun pasangan itu misalnya melakukan kesalahan-kesalahan, misalnya begitu, tidak satu persepsi dengan istri. Iya. Nah, kalau seperti itu kemudian kita mulai berpudar, sebenarnya ini yang tidak diharapkan. Tapi itu biasanya masalahnya muncul karena apa? Ketidaktahuan, karena kurangnya ilmu, atau memang itu sudah fitrahnya begitu, Ustaz? Secara umum ini bisa karena kurang ilmu. Nah, kalau kita mengilmui bagaimana Rasulullah SAW itu merawat cinta, gitu. Contoh saja yang barangkali mungkin dialami oleh sebagian laki-laki. Sebagai laki-laki berarti ini nasihat laki-laki pada laki-laki. Ya. Kenapa ini? Rasulullah itu istrinya itu banyak ya. Nah, ketika tidak dalam keadaan perang, ketika tidak dalam keadaan safar pergi, Rasulullah itu setiap hari mengelilingi ke rumah istri 1, istri 2, istri 3, istri 4, terus sampai nanti terakhir memang jatahnya yang diinepi itu istri siapa. Misalnya Bunda Aisyah, berarti memang terakhir ya di situ. Tapi semuanya disambangin apa? Mendengarkan cerita istri. Masya Allah. Nah, kita istri 1 itu kadang nggak punya waktu untuk mendengarkan istri itu ya. Ya kan? Betapa sibuk ya, seperti apa? Kita itu sibuk seperti apa? Rasulullah sangat sibuk, tapi menyempatkan waktu mendengarkan. Secara penelitian juga, wanita itu setiap hari mengeluarkan 20.000 kata. Memang bertutur, berkisah, bercerita. Kalau bicara ya. bicara. Itu fitrah. Fitrahnya. Jadi ketika itu tidak difasilitasi ya, suami itu tidak mendengarkan cerita gitu, ya akhirnya kan
kok suami saya nggak ada waktunya. Ini pernah kejadian betul ya, orang datang ke tempat kami gitu ya, cerita gitu ya. Saat saya nggak usah lah dianggap istri loh. Saya dianggap saja yang konsultasi sama suami saya saja. Karena suami saya itu kalau ada orang yang konsultasi masalah hal gitu ya, itu perhatian betul, dan sampai saya nggak punya waktu gitu. Sampai seperti itu, dan anaknya pun saya pingin cuman waktunya ayah Ada gitu ya. nah, jadi saya pingin, karena Senin sampai Jumat sebagai abdi negara gitu ya, Sabtu Ahad itu untuk kegiatan lain yang hampir nyaris waktu untuk keluarga tidak ada. Betul. Nah ini kan akhirnya gimana, anak pun juga kehilangan sosok ayah, istri juga sampai aku pingin diperhatikan. bercanda, suami saya ingin bercanda sama saya, adalah waktu itu saya nggak ada. Dan itu barangkali sebagian laki-laki demikian, lebih mana asik ngopi bersama teman-temannya di kafe atau duduk-duduk ngobrol-ngobrol santai di alun-alun. Oh, demikian. Ini akhirnya istri pun pudar, suami pun cintanya bisa pudar karena tidak mengamalkan sunnah Nabi itu, Iya. mendengarkan cerita. Nah, ini cinta itu harus dipupuk. Ya, ini mohon maaf Pak, di Tutu Juli mungkin dari Pak Sato nih, Iya, Mas Ayu, selaku suami dan Ada di selaku bintang dosen tamu ini. juga, sehingga bagaimana menurut Mengatur Pak waktu ya? Sato dan bagaimana mengatur waktu memupuk cinta biar senantiasa tumbuh dan tumbuh seperti itu Pak Sato. Ya, bagi seorang suami yang namanya mencari nafkah itu mungkin kadang menjadi Mindset utama ya. mindset utama ya. Jadi mindset utama bahwa seorang suami ya tugasnya cari nafkah itu cukup gitu ya. Kadang padahal sebenarnya itu bukan satu-satunya yang diharapkan dari seorang suami gitu kan. Oh. Bahwa seorang laki-laki itu ya menjadi sosok suami, menjadi sosok ayah yang memang harus ada gitu. Dan mungkin yang saya coba lakukan selama ini ya, bagaimana peran itu tetap ada, karena sepanjang yang saya tahu pertumbuhan anak, perkembangan anak itu tidak lepas dari peran orang tua. Gitu. Dan memastikan Bagaimana dia sebagai seorang ayah ya. Betul. Bagaimana seorang ayah itu bisa menjadi tidak harus mengatakan sesuatu yang positif, tapi dari apa yang dia tunjukkan, apa yang dia Perilaku, lakukan, itu akan bisa memberikan dampak yang positif pada anak. Terekam ya, terekam Betul, intinya. betul, insya Allah. Dan setiap anak itu ada masanya, tumbuh kembang mereka, dan bagaimana kita berperan itu tentunya sesuai dengan masanya ya. Kita ada masa di mana anak itu butuh teman, ya kita harus bisa berperan sebagai teman. Nah, kalau untuk istri ya memang justru saya belum pernah merasakan tuh kayaknya pudarnya rasa cinta kayaknya. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah Jadi bahagia. yang dirasakan itu justru anak-anak itu sering bilang kalau kita berdua itu kayak bucin gitu. Nah, istilah anak muda sekarang Ya, bucin ya. betul. Abi sama Umi gimana sih kok bucin amat sih gitu. Kenapa? Tapi ini justru saya ingin nanya nih ke Ustadz nih. Apakah boleh kita menunjukkan Keromantisan. rasa cinta, keromantisan di depan anak-anak? Apakah itu nanti tidak akan over dan membuat anak menjadi persepsinya negatif gitu? Karena yang sering disampaikan anak-anak seperti tadi bahwa Abi sama Umi kok kayak bucin banget gitu, di mana-mana berdua, nggak pernah ini. Kalau kita jalan gandengan, anak udahlah aku pergi aja. Kita nggak ada gitu kan. Jadi seolah seperti itu. Masya Allah ya. Mungkin itu yang dirasakan. Ya alhamdulillah. Kalau yang saya rasakan ya mungkin kesini-sini semakin rasa ya. Menjadi Ya, alhamdulillah sih semakin. Kita menikah Puluhan tahun ya. dari 2001. Alhamdulillah ya belum pernah terlihat ada bersih tegang di depan Masya Allah, anak itu. barakallahu. Alhamdulillah tidak pernah. Ya namanya perbedaan pendapat pasti ada gitu. Cuman bagaimana kita tidak menunjukkan di depan anak-anak gitu. Ya. Dan memang juga
kadang di depan istri juga mungkin istri nggak tahu apakah saya lagi marah atau tidak. Kan Saya menahan berusaha, diri ya. berusaha untuk menahan Jadi diri. tadi pertanyaan dari Pak Sabto tadi. Nggih. Iya. Jadi masya Allah ya, anak-anak harus merekam bagaimana harmoninya orang tua, harus merekam. Kalau yang direkam itu ketidakharmonian, ini akan menjadi sebuah trauma namanya. Trauma namanya juga trauma atau luka pengasuhan itu seperti itu. Oh, orang tua saya berantem terus, berarti menikah itu nggak membahagiakan. Anak nggak berani nikah, dan itu nyata. Beberapa anak-anak SMA saya nggak mau nikah karena melihat orang tuanya yang tidak harmonis. Gitu. Jadi tunjukkan memang ya jalan bersama, galing bersama itu kan memang sesuatu yang wajar, normal, yang tidak boleh ditunjukkan sesuatu yang memang dalam privasi. Memang tidak boleh. Tapi hal yang bergandengan tangan dan sebagainya pun ketika seperti itu ya kadang juga sama anak-anak bareng gitu ya, sehingga Yang berdampak ya akhirnya anak melihat sosok orang tuanya adalah sebagai Iya. percontohan yang Iya. baik gitu ya. dan ini Positif, ya. masya Allah, sehingga ini akan menjadikan anak-anak pun akan merasakan bahwa menikah itu membahagiakan, sehingga Berumah tangga memang berumah tangga pun insya Allah anak-anak yang seperti ini akan bahagia ketika berumah tangga, karena role modelnya yang terpotret yang terekam itu. orang tuanya. Oh iya, seperti itu. Baik, nah mungkin dari tamu satunya lagi Bu Suci Hasanah mungkin tadi Kayaknya pengalamannya hampir sama dengan Pak Sabto. Sebagai seorang istri ya, kali ini sebagai seorang istri ya. Dengan Ibu Suci juga selaku pendidik ataupun dosen, bagaimana membagi waktu antara karir, harus jadi rumah tangga, dan bisa membagi cinta pada suaminya, Masya biar Allah. suami ataupun keduanya tetap saling tumbuh cintanya. Gimana nih Bu Suci nih? Kayaknya deg-degan ini mau jawabnya ya. Ya takut salah. Ya prinsipnya sih kalau sebagai istri ya kepinginnya seperti tadi ya Tat ya, ada didengarkan. tempat curhat. Iya. Apalagi kan kalau namanya istri itu mau curhat sama orang lain, kalau bagi saya pribadi itu ya nggak penting kayak gitu ya. Terus, saya kadang kalau punya masalah malah nggak pernah curhat dulu sama suami. Takutnya membebani palahan Tat. Jadi curhatnya sama Allah dulu. Oh, masalah, Nanti masalah. kalau masalahnya udah selesai baru bisa curhat sama suami. Insya Allah. Suami nomor 2, nomor 1 Allah. Istri soleh Allah. Masya Takut Allah. ini suaminya tuh jadi Terbebani. kepikiran, terus nanti malah jadi sakit gitu. Terus kadang suka ngingetin suami sih kalau suami misalnya lagi senang HP-an. Rata-rata laki-laki gitu ya. Karena mungkin suaminya tuh aktif organisasi, kemudian harus yang dikoordinasi, bisa pengaruh itu ya. Tapi memang kita punya waktu khusus biasanya bersama anak-anak untuk menjalin komunikasi ya, salah satunya refleksi kecil-kecilan. Entah itu jalan-jalan kemana, entah itu makan bakso bareng. Ini yang kayak tadi gitu. disampaikan Pak Sabto, yang disampaikan Bu Suci, sebenarnya beliau ini telah mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah semua. Ya, jadi ada waktu bersama. Nah, sebagian kalau tidak mengilmu ini akhirnya sama-sama aktivitas kerja gitu ya, pulang makan, ya udah seperti formalitas aja itu. Kaku ya. Dia serumah tapi tidak sejiwa gitu. Karena yang ada pernah terjadi demikian, karena ketika akhirnya ngobrol akhirnya bertengkar, nah, sama-sama capek dan sebagainya, akhirnya yang ada itu saling menuntut. Berumah tangga ini harusnya saling memberi perhatian. Sudah makan apa belum? Saya pernah di istilahnya curhatin ya suami istri yang datang. Saya itu nggak pernah ditanya sama istri saya, udah makan belum? Istrinya karir juga, suaminya karir itu. Aku itu ya Bu, aku kayak orang di bojo. Saya nggak pernah, kayak seakan-akan nggak punya istri. Udah makan apa belum? Lah saya kira memang sudah biasa masak sendiri tahatir. Jadi hal-hal seperti ini lah, akhirnya tidak terpupuk. Kan kalau memberi perhatian, gimana sudah makan belum? Ya, itu kalimat-kalimat pertanyaan seperti itu sepertinya sederhana ya, tapi bentuk perhatian pasangan. Jadi ketika keluar kota itu ngabarin gimana sudah Prinsipnya selesai. setiap mengaktifkan diri ya. Mengaktif. Cinta Suami itu aktif. ya. Nah, untuk memupuk itu kita yang aktif melakukan. Bukan menunggu pasangan berbuat baik baru kita tumbuh cinta. Nah, ini yang Berlomba-lomba aja ya. ya berlomba-lomba. Baik, dari uraian tadi mungkin bisa disimpulkan gitu. Jadi cinta itu harus ditumbuhkan, dan ini membutuhkan kita yang aktif melakukan aktivitas bersama. Tadi ada refreshing bareng, menggandeng tangan, ya, itu bentuk perhatian.
Ditambah lagi kalau misalnya pakai mobil gitu, cobalah istri dibukakan pintunya. Kalau misalnya naik motor dipakaikan helmnya, ada aktivitas makan bersama. Itu hal-hal seperti itu gitu ya. Butuh Iya. effort ya. Iya. Butuh Itu effort kan berarti memang lagi. pasif ya, aktif kan melakukan seperti itu. Biasanya kalau baru menikah itu. Nah, makanya tadi itu. Makanya kenapa sih ada riset yang 5 tahun pertama terus turun? Itu hanya ada di awal-awal. Harusnya terus ditumbuhkan. Bismillah, insya Allah. Ditumbuhkan terus. Ini harus diilmui bagaimana Rasulullah merawat harmoni. Ternyata ini bocoran satu lagi. Ternyata Rasul itu sampai mandi bersama. Dan mungkin ini jarang sekali. Pernah saya ketika menyampaikan ini di acara parenting, sudah tua lah Tat, sudah tua gitu. Loh, Rasulullah seperti ini, istrinya bahkan sudah 60-an tahun gitu, melakukan seperti ini. Itulah cara Rasulullah merawat harmoni. Gitu. Ya, cara Rasulullah merawat harmoni luar biasa gitu. Mari silakan para pemirsa harmoni. Ayah bunda silakan di rumah nanti diikuti Bisa ini sarannya ya, praktekkan, bagus gitu banget Itu ya. akan Meskipun masuk. kadang malu sebenarnya ya. Mungkin ada rasa sungkan, rasa malu pada saat mau melakukan gitu. Awal saja, Awal-awal. ketika itu sudah disiram ya, akhirnya menjadi sebuah hal yang Masya justru Allah. menjadi sebuah ditunggu gitu ya. Jangan Baik, terima kasih Ustadz Mulyanto, terima kasih pada Pak Sabto, terima kasih Bu Suci atas kehadirannya di channel kami. Kemudian apa yang telah disampaikan Ustadz Mulyanto perlu kita jalankan, bagaimana kita menumbuh kembangkan cinta itu jangan sampai rapuh gitu ya Bu Dani. Ayah bunda di rumah jangan lupa ikutin terus channelnya kita karena setiap satu kali kita insya Allah akan terus memfollow up. Silakan yang mau bertanya di kolom komentar boleh, nanti disertakan juga nomor HP-nya dari admin agar ayah bunda yang di rumah bisa bertanya, sehingga pada kesempatan selanjutnya kita sudah tahu nih yang kepengen dibahas oleh ayah bunda itu apa. Karena untuk menuju keluarga harmonis, menuju ke surga itu memang butuh ilmu ya tadi ya, butuh ilmu bersama, kita belajar bersama, istiqomah bersama, insya Allah apa yang kita harapkan akan tercapai, amin. Begitu, Ya, terima kasih. Cukup ya Ustadz ya. Terima terima kasih Pak Sabto, terima kasih Bu Suci, terima kasih Pak Kurniarto sebagai pembawa acara, saya juga sebagai pembawa acara. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.